Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga yang menjawab salam saya dijamin keselamatannya dunia akhirat. Amin. Dan juga sebelum wafatnya mendapatkan kebanjiran rahmat dari Allah yang barokah. Di akhiratnya mendapatkan syafaat yang berlimpah. Amin. Pertama-tama sepatutnya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sore hari ini kita masih diizinkan berkumpul bersama, melangkahkan kaki, menambahkan pahala. Dan saya juga ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini saya ditakdirkan untuk ada di tempat ini yang dulu sebenarnya Ibu Eneng, istri dari Bapak Ilzam, sudah meminta saya, namun sayanya masih ngeper karena sampai sekarang aja muka saya seperti ABG ya Bu ya. Pasti ibu-ibu sudah sepuh, sayanya masih bocah, kayaknya masih minder. Namun alhamdulillah atas izin Allah hari ini kita berkumpul di sini dan harus ada kenang-kenangan terindah yang akan tetap terjaga sampai nanti berbaris bersama pasukannya Rasulullah Muhammad SAW. Baik, karena tadi sudah dibacakan Asmaul Husna oleh Ibu Jupran menjadi juru bicaranya Allah, Ummahatul Mukminat, ibu-ibunya orang-orang beriman ini dipimpin untuk menyebutkan dan memperkenalkan nama-nama Allah yaitu Asmaul Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah berfirman di dalam surat cintanya yang berjudul Al-Mutaffifin. Di situ sebuah kitab yang akan menjadi perundang-undangan yang berlaku di bumi ini dan sidangnya akan terbuka di ketika kiamat sudah terjadi. Ayat pertamanya Allah berfirman, wailul lil mutaffifin. Wailun, celakalah, lil mutaffifin, untuk orang-orang yang curang. Orang-orang yang apa Ibu? Orang-orang yang curang bagaimana keadaannya kata Allah di ayat pertama? Celaka. Celaka apa beruntung? Yang celaka orang-orang yang bagaimana? Allah terangkan orang-orang yang curang itu kriterianya ada di ayat kedua. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Alladzina, orang-orang yang idza, ketika iktalu, menerima ukuran, menerima takaran dari orang lain, 'alan nasi, atas manusia yang lain, yastaufun, minta diberi cukup atau bahkan lebih. Artinya giliran nerima dari orang tidak mau kurang, pengennya cukup bahkan dikasih lebih. Lanjutannya kriteria berikutnya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza, dan ketika kaluh, mereka menakar, meliter, hum, untuk mereka penerima literan, atau wazanuhum, menimbang untuk orang lain, yukhsirun, mereka sanggup merugikan, alias mengurangi takaran dan mengurangi timbangan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Ala, apakah mereka tidak yadhunnu, mengira, menduga, ulaika, mereka itu apakah tidak menduga bahwa annahum, bahwa sesungguhnya mereka mab'usun, akan dibangkitkan. Mereka itu apakah tidak menduga bahwa akan dibangkitkan
dibangkitkan dari alam kubur. Untuk siapa saja yang suka curang, untuk siapa saja yang menerima takarannya, pengennya jangkep dan lebih dikasih tambah, tapi giliran memberi kepada orang lain ngorting, mengurangi dan merugikan, maka mereka itu seolah-olah tidak mengira dirinya akan dibangkitkan. Liyaubin, untuk hari azim yang agung. Hari yang agung itu bagaimana? Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Yauma, hari itu, yakumu, berdiri, an-nasu, manusia, lirabbil alamin. Lirabbil, untuk Tuhan pelindung alam semesta. Artinya di hari kiamat nanti semua manusia akan berdiri di hadapan Tuhannya untuk dihitung-hitung. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla, jangan seperti itu. Inna, sesungguhnya, kitabal, bukunya, fujjari, orang durhaka yang suka berdosa, lafi, benar-benar di dalam sijjin. Sijjin itu apa? Wama adroka ma sijjin. Wama, dan apa, adroka, yang sudah kamu ketahui, ma, apakah itu sijjin. Apa Allah jawab diterangkan sijjin? Sijjin itu ada di ayat 9-nya. Kitabum markum. Kitab, buku, markum, yang ada tulisannya merangkum semua catatan amal perbuatan manusia. Allah terangkan di dalam ayat 10-nya, wailun, celakalah, yauma idzin, di hari itu, lil mukadzibin, untuk orang yang suka berbohong. Siapakah yang suka berbohong? Curang itu sama Allah disuruh atau dilarang? Kalau ada yang masih melaksanakan berarti dia berbohong. Ya, dan orang yang banyak berbuat dosa maka kitabnya disebut kitab sijjin. Nanti kalau orang yang suka berbuat baik kitabnya beda lagi, Bu ya. Kita lanjut dulu. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Alladzina, orang-orang yang yukadzibuna, mereka suka berbohong, mendustakan, biyaumiddin, dengan hari pembalasan. Apa maksudnya mendustakan? Hari pembalasan itu janji dari Allah. Yang beriman menganggap hari pembalasan itu ada, betul Bu? Tapi orang kafir menganggap hari pembalasan itu dusta. Namanya mendustakan. Ibu-ibu di sini mah insya Allah semua beriman percaya dengan hari pembalasan, betul? Jadi najan di rumahnya belum beres mah tinggalin aja, yang penting pengajian, betul? Karena pekerjaan rumah itu nggak akan dibawa mati, betul? Nah, jadi amal ibadah melangkah ke musola inilah insya Allah nanti yang akan bisa nambahin hitungan kebaikan kita. Amin ya robbal alamin. Lanjut. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Wa ma, dan tidak, yukadzibu, mendustakan, bihi, dengannya. Nya itu lari ke hari pembalasan. Tidak mendustakannya, illa, kecuali, ya, mu'tadin, orang yang keterlaluan, orang yang melampaui batas. Asim, orang yang suka dan terbiasa berbuat dosa. Makanya menganggap hari pembalasan tidak ada. Mereka itu yang menganggap hari pembalasan tidak ada itu karena mereka itu termasuk orang-orang yang ayat 13. Idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Idza, ketika, tutsla, dibacakan, alaihi, kepada dia, ayatuna,
ayat-ayat kami. Ayat apa? Ayat-ayat Allah ada di mana? Al-Quran. Jika dibacakan ayat-ayat Quran kepadanya, dia tidak mengambil hikmahnya, dia tidak mengambil pelajarannya, karena dia itu cuman menganggap Al-Quran itu hanyalah asatirul dongeng-dongeng awalin, orang-orang awal, orang-orang yang sudah terdahulu. Itu mah kisah Nabi. Itu mah kisah Nabi. Al-Mutaffifin ini sejarah asbabun nuzulnya Ibu, ketika Nabi Muhammad hijrah. Dari mana hijrahnya? Dari Mekah ke Madinah. Di Madinah menemukan orang-orang di Madinah ternyata suka curang, suka ngurangin literan, dan suka ngurangi timbangan. Turunlah ayat Allah yang memberikan peraturan bahwa orang yang curang itu akan celaka. Ini memang dongeng masa lalu, tapi untuk kita yang hidup di masa kini, Al-Quran ini petunjuk buat kita bahwa kita juga tidak boleh berbuat curang.